Yo guys, balik lagi sama saya hanya di channel Santuy Memang. Dan di video kali ini saya bakalan memberikan setup smartphone dari HP kentang jadi HP Legend. Wow, emang bisa nggak? Oke, di sini untuk caranya di sini sebenarnya ada syaratnya. Yang pertama, yang paling penting syaratnya itu ponsel kalian sudah terroot, dan rootnya sendiri menggunakan root Magic Manager. Nah, di sini yang pertama kita langsung aja. Di sini kita percobaan pada ponsel saya sendiri. Di sini untuk ponsel saya, lebih jelasnya kita cek di iDyn 4, kita pilih sistem. Di sini untuk ponsel saya Xiaomi Redmi Note 7 ya, dengan chipset Snapdragon 660. Dan untuk RAM-nya di sini 3 GB doang. Nah, dari zaman sekarang, ponsel dengan RAM yang 3 selain iPhone itu berat banget untuk main game. Jadi harus hemat-hemat RAM. Nah, di sini saya bakalan berikan setup terbaik ya. Yang pertama, di sini ponsel saya sudah diganti ROM atau sudah di custom ROM ya. Yang mana sebelumnya ROM yang bawaannya itu dengan ROM MIUI. Sekarang saya sudah menggantinya menjadi ROM Reloaded OS, ROM terbaik untuk Xiaomi Note 7 RAM 3 menurut saya pribadi. Jadi setelah ganti ROM untuk performa makin meningkat, untuk apa ya, untuk RAM juga semakin hemat. Nah, selain mengganti ROM, di sini saya juga mengerut dengan Magic Manager. Dan untuk rootnya sendiri saya tambahkan beberapa aplikasi yang saya sudah kumpulkan di sini. Kita bakalan bahas satu per satu. Yang pertama di sini ada app. App di sini merupakan aplikasi Magic Manager yang mana saya sudah menghide-nya atau menyembunyikannya di pengaturan. Di sini sudah berubah menjadi Restore the Magic app. Nah, fungsi menyembunyikan Magic sendiri jika kalian menginstal seperti BRI Mobile atau mobile banking yang biasanya mendeteksi root, itu bisa hilang atau bisa tidak terdeteksi. Oke, di sini mantap sekali. Nah, selanjutnya di sini di bagian modul, untuk modul di sini saya menginstal Box, ada Jitter mode di sini seperti biasa ya. Seperti modul yang sebelumnya, Jitter mode buat performa, ada Finger Stable for game, ada Riru dan Riru LS Boost. Di sini saya bakalan bahas sebentar lagi. Yang terakhir ada Touch versi 9 ya, untuk sentuhan pada layar kita biar lebih responsif lagi. Oke, selain Magic Manager, di sini ada aplikasi ESC Case. Seperti biasa, di sini saya sangat merekomendasikan. Soalnya di sini kalian bisa membersihkan case system seperti ini. Juga bisa membersihkan case yang ada di internal, yang ada di eksternal. Biasanya case di sini yang sering kita buka aplikasi. Dan di sini untuk totalnya 776 MB. Kurang lebih ya hampir 1 GB ya. Oke, jadi dengan adanya aplikasi ini, penyimpanan juga semakin lega, untuk case juga semakin bersih lagi. Dan pastinya aplikasi ini membutuhkan akses root. Untuk aplikasi yang ketiga ada Franco Kernel Manager. Nah, di sini masih sama untuk settingannya. Untuk CPU saya tidak setting, masih default. Jika kalian ingin men-setting, kalian tinggal on-kan semua. Untuk CPU governor pilih performa, untuk maksimum pilih yang paling tinggi. Maka settingan seperti ini membuat performa ponsel kalian lebih tinggi. Tapi biasanya untuk daya tahan baterai semakin mengurang. Nah, di sini saya cuma men-setting di bagian memori. Di bagian memori di sini. Di sini saya setting 34 doang ya. LMK, fast run, proses, reclaim, ZRAM, dan ZRAM di sini saya cuma pilih yang 2 GB aja. Untuk di sini kalian pilih low memory killer preset, dan di sini saya setting yang very light aja. Untuk RAM-nya itu lebih hemat lagi. Untuk settingan di Franco Kernel Manager cuman segini aja. Selanjutnya di bagian aplikasi Lucky Patcher, di sini biasanya ya buat ngecheat atau sejenisnya.
Sebenarnya di sini juga ada fungsi lain, kita contohnya di toolbox. Di sini banyak sekali seperti block ADS, remove all save patches, directory binder, patch to Android. Di sini juga ada. Yang mana di sini sebelumnya saya sudah coba ya. Dan selain itu banyak sekali untuk fitur di sini dan pastinya memerlukan akses root juga. Untuk aplikasi selanjutnya ada aplikasi Taichi, yang mana aplikasi Taichi di sini saya sering membuat tutorial, yaitu gunanya memindahkan data game. Bukan cuma game, pokoknya datanya aplikasi game itu juga bisa. Namun tidak semuanya bisa untuk dipindahkan ke SD card. Nah, pastinya untuk aplikasi Taichi di sini ada yang memerlukan akses root, juga ada yang tidak memerlukan akses root. Di sini di ponsel saya masih tidak digunakan untuk akses root. Di sini ada modul yang bisa dipasang di Taichi. Untuk modulnya kita bakalan bahas sebentar lagi. Kita bahas ke aplikasi LS Post di sini. Untuk LS Post di sini ya kurang lebih sama dengan EDX Post, cuman di sini yang lebih terbaru. Pastinya lebih aman ya. Nah, untuk modulnya di sini sama seperti EDX Post. Kalian juga bisa install yang mana modul yang ada di Magic Manager barusan di sini gunanya pada LS Push. Nah, untuk modul di sini saya sudah menginstal beberapa modul yang mana gunanya bisa di Taichi, bisa di LS Push. Untuk LS Push di sini saya menggunakan yang versi root ya. Soalnya diinstal di Magic Manager. Dan untuk modulnya di sini yang pertama ada di Fake ya. Di sini yang versi plus pastinya untuk modulnya di sini atau presetnya banyak banget. Nah, fungsinya di sini kalian bisa menyembunyikan atau memanipulasi device kalian. Contoh, kita bakalan buktikan. Di sini kita contoh di aplikasi Aidana 4. Kita buka aja. Di sini di bagian sistem. Untuk di bagian sistem di sini untuk model, untuk manufaktur semuanya masih Xiaomi Redmi Note 7. Kita keluar terlebih dahulu. Namun di sini kita bakalan ganti atau kita bakalan manipulasi aja. Contoh di sini ya, di presetnya kan banyak banget nih. Kita coba contoh di Samsung aja, Samsung yang bebas ya. Di sini kita coba Samsung SPHM950 yang ini ya. Kita langsung pilih apply. Di sini sudah sukses. Nah, cara kerjanya kita langsung buka di LS Push di bagian modul. Di sini untuk device fake plusnya kita tap dan di sini kita on kan untuk enable modul biar aktif. Nah, di sini untuk checklistnya kalian pilih yang ingin ditampilkan pada aplikasi apa. Contoh di Aidana 4 kita sudah checklist. Selanjutnya kita coba buka di Aidana 4 di sistem. Maka di sini sudah berubah menjadi Samsung Galaxy Reverb sesuai preset yang ada di device fake ya. Di sini sudah berubah. Nah, selanjutnya di modul X installer. Nah, untuk modul di sini kurang lebih sama, juga ada beberapa fitur ya. Namun untuk fitur yang saya suka di device properties, di sini juga bisa di disembunyikan atau dimanipulasi sesuai model yang sudah tersedia di sini. Oke, di sini kita kembali untuk ID 4 kita hapus. Kita kembali ke LS Push. Untuk modul yang di Facebook Plus-nya kita matikan terlebih dahulu. Dan di modul X installer kita on kan. Dan kita juga checklist di AIDA 4. Kita coba buktikan untuk modul X installernya. Kita keluar dari LS Push. Kita buka lagi modul X installer. Jangan lupa di device properties. Kita buka lagi di device properties. Charging device kita on kan untuk model. Di sini saya sudah setting sesuai yang saya inginkan. Kalau nggak salah di sini merupakan settingan dari Poco F3 ya. Oke, di sini kita coba cek di Aidana 4 di bagian sistem. Di sini sudah berubah menjadi Xiaomi lagi ya dengan kode yang sudah tertera di aplikasi X installer. Di sini juga bisa memanipulasi ya. Untuk selanjutnya di sini ada aplikasi X internal SD yang mana yang sering saya buat tutorial di konten ini, kalian bisa coba cek aja. Pastinya gunanya ini memindahkan data game ke SD card.
Kalian juga bisa hubungkan ke LS Post ya. Kalian tinggal pilih modul X internal SD, kalian pilih on kan, dan kalian pilih checklist pada aplikasi atau game yang kalian inginkan. Namun di sini saya tidak coba atau saya tidak contohkan. Nah, di sini untuk aplikasi yang buat setup HP saya ya mungkin segini aja. Pastinya untuk performa tidak diragukan lagi. Contoh di game Mobile Legends itu bisa ultra dengan adanya modul di sini. Juga ada game COD itu bisa grafik max yang mana sebelumnya saya sudah buat kontennya. Kalian bisa langsung tonton aja. Nah, untuk aplikasi lainnya tidak banyak aplikasi, soalnya semakin banyak aplikasi, semakin banyak juga RAM yang kepakai gitu ya. Jadi jangan banyak aplikasi juga. Sebenarnya masih ada beberapa aplikasi yang bagus untuk ponsel yang sudah di-root. Nah, sekarang ponsel saya jika main game Genshin Impact itu lebih mendingan daripada HP yang masih resmi atau HP yang masih ori dengan tipe yang sama dan RAM yang sama itu rasanya lag-nya semakin nge-lag. Namun sekarang setelah mengganti ROM menjadi custom ROM yang sudah dioprek, ya pastinya mantap sekali, lebih mantap dari yang orinya. Ya mungkin ada tambahan dari teman-teman semua. Contoh aplikasi ini, coba aplikasi ini Bang di device root. Mungkin performa semakin mantap. Kalian coba komentar aja di bawah. Oke, mungkin segini aja untuk video kali ini. Jika ada yang kurang, coba tambahkan di komentar ya. Langsung komentar aja. Nanti saya coba bantu di sana juga. Oke, mungkin segini aja untuk video kali ini. Terima kasih dan thank you guys. Bye-bye.